yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Nasalukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan dengan mengucapkan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Mari ucapkan ke seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dari segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberikan hidup kepada kita masing-masing, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Saung Tahfidz Al-Quran, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, tentunya dengan penuh rasa syukur karena setelahnya tadi malam kita melalui sebuah peristiwa luar biasa yang namanya gerhana bulan total ya, yang terjadi pada tengah malam ini. Dan alhamdulillah bagi yang sudah sempat untuk bangun kemudian melakukan kesempatan yang terbaik ketika berada dalam keadaan gerhana itu, melaksanakan sunnah-sunnah dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan juga melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah dan selanjutnya bersedekah. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan itu merupakan bagian dari ittibaa kita, mutabaah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan dinilai ibadah. Tentunya pagi hari ini kita berbahagia karena bulan sudah kembali seperti biasa, normal ya, tidak terhalang ataupun tidak ada hal-hal yang berubah dari sebelumnya, kecuali pada waktu atau jam-jam yang telah terjadi gerhana bulan. Masya Allah, tabarakallah. Kesehatan kita tentunya kita manfaatkan, umur kita manfaatkan, dan manfaat yang sebanyak-banyaknya sehingga kita merasakan betapa nikmatnya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, dan kita syukuri itu semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, magfirahnya, dan juga keberkahan kepada kita. Berkah dari sisa umur kita, berkah dari ilmu yang kita miliki, berkah dari amal yang kita lakukan, berkah dari punya rezeki yang diperoleh, berkah dari punya keluarga, punya kerabat, punya keturunan, dan juga berkah dari apapun di dunia ini, dimanapun, kapanpun kita berada, insya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin
Di samping itu kita juga ditemani oleh sahabat-sahabat kita yang setia bersilaturahim di saung tahfidz Al-Quran yang ada di berbagai penjuru ya, dari yang ada di Kota Bandung ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga di seputaran Masjid Al-Jabar Cipamokolan. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga dan kru radio. Kemudian juga ada dari Saung Tahfidz Cidolo, Parung Kadongdong, Sukaraja, Tasikmalaya, Kak Teh Yulianingsi bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon yang sudah hadir dari Kanoman, Teh Irin bersama keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita sekalian yang sudah bergabung ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kalaupun ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik untuk kesembuhannya, dan tentu saja dari Allah selalu diberikan solusi yang terbaik, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan nikmat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Disebut nikmat karena boleh jadi ada yang tidak merasa nikmat dengan Al-Quran. Na'udzubillah ya. Padahal di dunia tidak akan bahagia kalau dia tidak bisa menikmati Al-Quran. Di dunia tidak akan bahagia kalau dia tidak bisa memanfaatkan Al-Quran secara baik dan benar. Nah, tentunya kita juga merujuk kepada yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang sudah sangat kita paham. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan wa'allamah dan mengajarkannya. Belajar dalam artian yang seluas-luasnya, bukan berarti harus nongkrong selalu, duduk selalu, tetapi belajar dalam artian belajar memahami, belajar membaca, belajar mengamalkan, belajar menikmati, dan sedikit demi sedikit belajar menyebarluaskan atau mengajarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rabbis rohli syadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Memanfaatkan doa Nabi Musa alaihissalam untuk mendapat kemudahan lisan kita. Kemudian Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk bisa mendapatkan itu semua tentunya kita berserah diri. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul adzim. Kita ridho Allah Tuhan kita ridho Islam agama kita ridho Nabi Muhammad sebagai utusan dan juga teladan kita, dan tentunya kita manfaatkan semaksimal mungkin Al-Quran untuk mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu dan mendapatkan kebaikan di dunia ini untuk bisa bermanfaat satu dengan yang lain. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan ketika memberikan manfaat kepada yang lain, tentunya kita harus dalam keadaan hidup dan beramal soleh, beramal baik. Khairun nas mangkola umuru wahasuna amal. Mari kita akan kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadikan Al-Quran ya Allah sebagai tambatan hati kami. Jadikan kami cinta kepada Al-Quran. Jadikan kami orang yang senantiasa rindu untuk membaca Al-Quran. Rindu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Rindu untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan rindu menikmati apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan kita rindu untuk mampu memberikan informasi, mengajarkan, menyebarluaskan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita baca hari ini surat ke-27. Surat An-Naml. Kita baca hari ini mulai ayat ke-32. Ya, kita akan baca mulai ayat ke-32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sudah ketemu Bapak Ibu ayat ke-32 surat ke-27. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Buka idza qalu qaryata afsaduha wa izzata ahliha wa idza وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. inni mursilatu ilaihim bihadiyatin fanadiruhum bihim فلما yarji'u. جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما تسألني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Falamma jaa Sulaiman qala atu'minani bima fama atanillahu khairum mimma atakum bal atum bihadiyatikum tafrahun. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Irji ilaihim fa'annata innahum bijunudillah qibala lahum biha walanukhrijannahum قال minha. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرسها قبل أن
قال يا أيها قم يأتيني بعرشها قبل أن قال يأتوني عفريت مسلمين. من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل الذي عنده كتاب أن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك صرفك فلما قال رأى الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب آتيك به قبل أن يرتد إليك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فلما رآه مستقرا له قال هذا من فضل ربي لمن ومن أشكر أم شكر فإنما يشكر لنفسه أنا شكر بنفسي. ومن كفر فإن ربي غني كريم. أما كفر فإن ربي غفير رحيم. قال نكروا لها عرسها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال هل أرسها نقر أتهتدي أم يكون إلى الذي فلما جاءت قيل أهكذا أرسل فأما جاءت قيل مثلا أهكذا كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبل وصدها ما كانت تعبد من دون الله صدها ما كانت نعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إنما كانت من قوم الكافرين. قيل لها أولي الشر فلما رأته حسبته لذة وكسفت عن ساقيها. قيل لها
أبصارها وأمارت وحسبته لجة قبل وخسفت إنه عن صرهم سبيل ممرد من قوارير قال إنه سرهم مرامي قالت قلب رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب صدق العالمين الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, mudah-mudahan bacaan kita dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu dari ayat ke-32 sampai ayat ke-44, ya, 13 ayat yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik sengaja ataupun tidak sengaja atau karena keilmuan dan keterbatasan, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan bacaan kita dan kita diberikan kesempatan untuk tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan memahami sedikit demi sedikit apa yang sudah kita baca dari ayat-ayat suci Al-Quran dengan memanfaatkan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca mulai ayat ke-30. Berkatalah Ratu Balkis. Jadi Ratu Balkis ini yang di ayat sebelumnya diceritakan mendapat surat cinta dari Nabi Sulaiman yang diawali dengan kalimat apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan surat cinta yang Bapak Ibu terima dulu ya. Nah, dimulai nanti dengan Nah, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kan gitu ya. Tahu lah. Nah, jarang pakai bismillah dan tapi kain lagi nulis bismillah lagi itu bisa-bisa. Pakai lope tulisan, makin gitu tas tusuknya gitu ya. Pakai gambar Sagittarius. Ya, gitu ya Faridanya. Gitu ya. Jadi surat cinta dari Nabi Sulaiman ini kemudian dibaca oleh Ratu Balkis dan dimusyawarahkan dengan para penasihat istana Balkis. Di mana istana Balkis, Bapak Ibu? Di daerah Sabak. Ya, disebutnya juga Ratu Sabak. Nurunan di dekat Wonosobo. Kan ayah cau nauge cau Sabak. Eta cau Ratu Balkis. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, kita harus cerna dengan sebaik-baiknya karena bisa jadi ya ini kan dulu di zaman ada Nabi Sulaiman, Bandung teh geus aya, Bu. Jangan lupa, di zaman di sana ada Nabi Sulaiman, maka Bandung juga sudah ada. Wonosobo geus aya, ya. Wanasaba geus aya. Ya, Ratu Balkis orang mana? Meureunnan, urang wetan. Pasti bukan orang Palestina karena ngirim surat nage pakai burung hudhud. Tapi kira-kira burung hudhud di Palestina nepi teu ka Sleman. Ya tuh, tak persanding Allah masagala lagi bisanya. Kemudian disebutkan di sini Ratu Balkis berkata, "Hei para pembesar, para penasehatku, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini." Jadi ngadeg-deg nerima surat
bergetar. Ratu Balkis ini masih gadis, Bapak Ibu, waktu itu. Sigana mun padede aya didinya miluan oge kaditunya. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Maksudnya Ratu Balkis itu tidak egois, raja yang adil. Ya, kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak menyembah Allah. Artinya dia menyembahnya matahari. Mereka menjawab, jadi para penasihat ini menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Jadi yang namanya para penasihatnya itu nyombong. Wah, kita kan gagah, kita punya tentara, kita jagoan, nah gitu kan. Atau jagoan neon atau jagoan naon, Bu ya. Kita jagoan, kita ini jawara. Aisyah Natu Balkisnya jawara di dia, tapi di mereka tengah mah kekelepek ya Bu ya. Siga Persib juara di dia di mereka tingkat internasional mah beak di gundulan ibunya. Nah, saudara raya lah nyerahkeun Bu ya. Kemudian dia berkata, Ratu Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula apa yang akan mereka perbuat. Jadi kata Ratu Balkis, kalian boleh bilang punya tentara yang bagus, punya keberanian, tapi biasanya raja-raja itu kalau datang ingin menaklukkan, dia bawa tentara kemudian dihabisin kalau tidak mau takluk. Kalau ini malah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka bergetarlah denyut jantungnya Ratu Balkis, sernud cek kurang mah. Iya mencena pasti ya, geus mangirim surat nage teu katingali nya, teu make COD paket kan gitu. Surat henteu, ieu mah ujug-ujug aya dina luhureun kasur nya. Saha nu bawana kana luhureun kasur Ratu Balkis pasti lain sembarangan. Tapi dawuh jelema ditanya Bu, diinterogasi kabeh teu mimiti hansip satpam nepi ka ponggawana jeung eman-eman aya tuh ngaliwat ka dieu eueuh cenah kan gitu nya. Allah meureunan hantu buah Nyi Roro Kidul kan gitunya. Ini apa disebutkan di sini, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi kebiasaan Bapak Ibu, katanya raja-raja dahulu itu kalau mau menaklukkan sebuah kerajaan dengan cara diperangi. Kalau tidak mau tunduk, maka dimusnahkan atau dihinakan. Ya, diulangi kan lebih ke air masih karasa dihinakan ku baheulanya, air masih kena minder ya. Air masih ngesot lamun ka imah batur teh nya Bu ya, pedah imahna rada heran. Padahal teu Bu, anak incu Nabi Adam mah sarua kabeh oge. Eueuh Agan, eueuh Raden, eueuh Ningrat, eueuh Cacah, sarua kabeh. Tapi jangan coba-coba ngomong kieu di para Raden, di para Agan, di para Ningrat. Ke dibenci. Sabab naon? Maneh mah teu harga, atapan aing teh Raden kan gitunya. Sok aya gitu Bu. Aya keneh tapi ka ayeuna ge Bu, jangan lupa penjajahan di atas dunia belum hilang. Buktina naon? Lamun padede kadinya teu bari ngesot moal dibere sembah. Kan gitu ya. Jadi kudu sungkem, mun perlu nurut, ya, kalau perlu menjilat, mun perlu sapatuna teu diletakan, ya. Ayeuna keur usum loba penjilat, ya. Alhamdulillah sebagian sudah ditewakan kejaksaan jeung KPK penjilat. Disuruh teh urut we Bu, padahal disuruh teh karena goreng punya. Insya Allah nu nitahna ge bakal ditewak. Amin. Amin gitu Bu. Da ieu teh nu ditarewakan teh nu dihandap we, nu laleutik kurcaci, aya nu dilaurna mah nu jalan brogna dihanantepkeun da sieun atuh newakna oge Bu. Nah, berikutnya disebutkan di sini Ratu Balkis ini mengambil kesimpulan. Ingat Ratu Balkis ini cerdas, kemudian adil, berwibawa di negaranya. Tetapi dikirim surat, beliau malah ngadeg-deg. Nah kalau gitu, yuk kita kumpulkan hadiah, kita kirim ke sana. Bagaimana reaksi di sana? Kebiasaan Bu, Pak, kalau orang yang rendah jiwanya, orang yang naon istilahnya temudan harga diri, mun diberi hadiah biasanya masuk kelepek-kelepek. Benar nggak Bu?
Ibu keheul ka jelema eta dikirim bingkisan jadi teu keheul. Masa gitu. Ibu resep ka jelema eta teu ngirim naon jadi benci. Masa gitu. Pejabat nempok ke anak buah eta mah tara ngirim upeti moal dipetaikeun pangkatna Bu. Bener teh? Sampai tinggali ayeuna ge Bu, para koruptor jeung para bejat bangsat-bangsat negara kan Bu gitu ya. Ketika dicomot dia ditewak, dede nah jeung maling duit. Da abdi mah sanes kamu abdi ngumpul. Kanggo saha? Kanggo itu tinggal ditewakan ya Bu. Sakedeung direk diumumkeun Bu nya. Insyaallah. Mudah-mudahan negeri orang makin baik karena presiden kita sudah bertekad tinggal melaksanakannya. Udah ada yang dihukum aja nggak berani nangkap. Kenapa? Ayah jeger nah di tukang punya sok siawani ke anak ayah kan gitunya cici ngaring katanya tadi mau gagah. Nah ini ceritanya Ratu Balkis teh gitu. Kejadian itu teh ayeuna ge terjadi. Lamun aya nu ngirim atau aya nu ngajak takluk heula urang lawan heula. Nah, cek para penggawa. Nah, jongos ay pendawat Bu. Ya, bawahan membahasain. Tapi Ratu Balkis berwibawa. Ratu Balkis cerdas. Yuk kita kirim dulu. Seperti apa kalau kita kirim hadiah? Kalau kelepak-kelepak berarti dia itu orang tidak benar atau orang hina. Kalau diberi hadiah itu kelepek-kelepek berarti itu terhina orang itu. Tapi kalau diberi hadiah terus dia tidak mau menerima karena dia tidak butuh, maka itu tanda orang itu puasa atau orang itu hebat. Jadi Bapak Ibu tong gampang diberi hadiah. Sebab batur teh bakal ngarendahkeun tuh tinggal itu. Bu Lilis, tapi senang teh abdi. Kan gitunya. Masuk itu Bu. Sakalina Ibu Lilis ngaliwat ke bumi Patatang. Aya Bu Bijah. Ibu punten itu sangat. Punten karena kamu perusahaan anak mendidikan bikin we. Terus Bu, masuk enak gitu. Ya, karena diberi kaos partai guys, awas ya tak. Kaos udah dipakai sembarangannya, udah dipakai ngisi. Ya, asal gitu Bu. Tapi lamun keher eta kaosnya digantungkan di pacilingan. Kan gitu Bu ya. Baik. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolongku dengan harta?" Jadi kata Nabi Sulaiman teh cek bahasa kasar nama aing mah teu butuh nu kana dieu mah. Di dieu ge loba. Kumaha mau digitukan Bu? Nyungsep teh tah utusan nyungsep teu butuhkeun euy padahal ti dieu teh geus pangalusna mawa cau pangalusna mawa sampo pangalusna mawa pepes pangalusna datang ka ditu ditajong dialungkeun ya gitu ya. Nah kemudian apa yang terjadi maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Jadi kata Nabi Sulaiman aku lebih banyak daripada kamu karena dia maloba di dia oke. Nah kan gitu ya. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, kan gitu. Nu mere hadiah bisa masuk bangga, nya. Eta teh penyakit hati. Kembalilah kepada mereka, kata Nabi Sulaiman. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Jadi diancam Nabi Sulaiman. Balik, bawa deh kali itu hadiah. Kan gitunya. Awas lamun takluk maka bakal diserang atau taklukan dan pasti akan habis dan pasti kamu akan mengusir mereka dari negeri Sabah dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Jadi tentara akan didatangkan kemudian akan diusir semua dari negeri Sabah. Artinya negeri Sabah dikosongkan, akan direbut mencek urang. Awas direbut tah negeri teh jeung ratu-ratuna. Nah dek teh Bu. Terus balik deui tah si utusan teh. Apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Berkatalah Nabi Sulaiman, "Hei pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Jadi selesainya balik utusan Ratu Bilqis di Sabah itu, kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar. Siapa yang bisa ngambil istananya Ratu Sabah itu ke sini, maka akan mendapat hadiah. Kira-kira begitu karena Nabi Sulaiman di sini. Kemudian berkatalah Ifrit yang cerdik dari kalangan jin. Nah, ingat tentara Nabi Sulaiman itu ada jin, manusia, dan burung. Nah, ini komandan jin tuh ngaranna Ifrit ngomong, "Saya akan mindahkan, ya, aku akan mindahkan kepadamu si singgasana itu dan
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya. Itu kata komandan jin Ifrit. Jadi akan memindahkan istana Ratu Balkis dari negeri Sabah yang jauh itu ke istana Nabi Sulaiman. Di mana Bu istana Nabi Sulaiman? Di bawahnya Masjidil Aqsa menurut keyakinan orang-orang Yahudi. Ya. Dan sekarang lagi digali Bu, lagi dicari. Disebutnya Temple of Solomon, istana Nabi Sulaiman. Jadi dari negeri Sabah mau dipindahkan oleh si jin sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Artinya apa? Kan tujuh calik Kangjeng Nabi Sulaiman. Jadi mun canangkung geus datang. Tapi apa yang terjadi? Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Alkitab yang dibaca waktu itu kitab apa, Bu? Jabur dan Toret. Injil belum. Jabur dari bapaknya Sulaiman, namanya Nabi Daud. Toret dari buyutnya Jabur. Di buyutnya Jabur. Buyutnya Daud. Coba buyutnya Daud. Nabi Musa yang membawa dari Mesir ke Palestina, gitu ya. Jadi Nabi Daud ini adalah turunan Nabi dari Nabi Sulaiman dari Bani Israil. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab Taurat dan Injil, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum mata berkedip. Langsung pindah pada dedenya. Jadi cepatan Ifrit, cepatan manusia. Siap, cepatan manusia. Siapa nama yang memindahkan istana itu manusia itu? Siapa namanya? Ijib bin Iya, tapi ka urang jadi we Asep. Jadi nu mindahkeun teh Mang Asep putrana Mang Barki. Gitu. Sanes padede. Jadi hanya dengan sekejap mata cek urang mah. Can ngiceup geus nepi. Reup sakiceup geus deukeut kan gitunya dina jandela